Pada malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 terkait dengan kajian tentang masalah Mahdawiyah atau keyakinan terhadap Imam Mahdi alaihissalam. Pada pertemuan yang kelima dan bagian terakhir kita sudah membahas dan membicarakan tentang beberapa riwayat terkait dengan revolusi Al-Imam Al-Mahdi yang merupakan penafsiran dari ayat Al-Quran yang sudah kita hafal insyaAllah. Kemudian ayatnya berbunyi, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dihafal insyaAllah. Dan dijadikan sebagai zikir supaya nggak lupa insyaAllah. Ya. Salah satu hadis yang sudah kita baca diantaranya bahwa banyak sekali riwayat yang bahkan mencapai tingkat mutawatir yang tidak mungkin dapat diingkari lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ahli sunnah juga Syiah apalagi mulai Imam Mahdi dan semuanya menunjukkan bahwa pemerintahan di muka bumi ini nanti akan berada di tangan orang-orang yang soleh, itu para imam maksum dan juga Imam Mahdi tentunya. Juga tentang adanya kabar gembira sudah kita bawakan hadisnya yang juga terdapat di dalam kitab Mazmur Nabi Daud. Itu sudah kita bahas. Jadi bukan saja di dalam Al-Quran, bahkan dalam kitab Taurat, kitab Jabur, orang-orang yang beragama Yahudi, agama Kristen, mereka pun meyakini akan adanya Imam Mahdi sebagai juru penyelamat. Juga sudah kita bahas bahwa pemerintahan orang-orang yang saleh, para imam maksum, itu merupakan hukum takwini. Jadi merupakan hukum yang sifatnya pasti akan terjadi, tidak akan meleset. Nah, kita bahas akan lebih lanjut insya Allah. Karena berdasarkan hal ini maka ungkapan yang berbunyi sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ini sebelum menjadi sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu merupakan sebuah hukum yang sifatnya hukum kauniyah yang tidak akan meleset. Sehingga double, pertama hukum kauniyah tidak akan meleset, kedua juga janji Allah yang tidak akan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi sangat kuat. Ya. Secara takwi ini pasti akan terjadi. Juga Allah menjanjikan lagi tambah kuat. Ditambah keyakinan kita semakin tebal terhadap akan adanya Imam Mahdi insyaallah. Penjelasan dari hal tersebut adalah bahwa alam dunia ini sejauh yang kita ketahui merupakan sekumpulan sistem dan hukum yang mengatur seluruh penjuru alam ini. Seluruh alam Jakarta diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum tersebut pada hakikatnya menjadi bukti adanya kesatuan dalam sistem ini serta keterkaitan erat antara seluruh bagiannya. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini apapun yang berjalan, apapun yang beredar dan bergerak itu satu kesatuan. Satu sama lain berkaitan. Beredarnya matahari, rembulan, bintang-bintang, angin, semuanya apa saja yang bergerak, masuk gerakan manusia, gerakan tumbuhan, semuanya itu satu kesatuan yang merupakan hukum takwini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan keluar dari jalurnya. Nah, keberadaan sistem dan hukum dalam alam semesta dan ciptaan merupakan salah satu persoalan yang paling penting di dalam dunia ini. Jadi kita tidak akan menyaksikan adanya penyimpangan tentang adanya peredaran alam semesta ini. Quran telah menjelaskan, ya. Dan sudah kita singgung secara sepintas pada kajian yang telah lalu. Di sini saya catat bahwa sebagai contoh misalnya jika kita mendapati ratusan
otak elektronik yang canggih, yang saling terhubung untuk mempersiapkan perjalanan luar angkasa bagi para astronot dengan perhitungan yang sangat teliti, dan perhitungan tersebut benar-benar akurat hingga pesawat luar angkasa dapat mendarat tepat di lokasi yang telah direncanakan di permukaan bulan. Padahal baik bulan maupun bumi sama-sama bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Maka kita harus memahami bahwa peristiwa besar ini sangat bergantung pada sistem tata surya dan keteraturan gerak planet-planet serta bulan-bulannya yang sangat presisi, sangat tepat, ya, sangat akurat. Sebab jika mereka menyimpang dari jalur dan keteraturan tersebut, walaupun hanya 1% saja dari satu titik dan dari 1 detik, maka nasib para astronot bisa menjadi tidak menentu. Kemudian kita beralih dari alam semesta yang besar menuju ke dunia yang lebih kecil. Maka semakin kecil hingga sangat kecil sekali. Jadi alam itu bertahap tingkat-tingkat. Yang sangat besar sampai yang paling kecil. Sehingga kata para ilmuwan, kalau kita mencoba untuk melihat dunia kita ini atau bola bumi kita ini, kalau kita bandingkan antara bumi kita ini dengan matahari, katakanlah, besar mana? Tentu besar matahari. Kalau besar matahari, seberapa besar matahari dibanding besar bumi kita? Kata mereka, kita nggak paham. Kata mereka, sekiranya bumi kita itu adalah setitik debu, maka bumi ini adalah mataharinya. Seperti itu bandingannya. Kita nggak paham. Jadi betapa kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan matahari. Sekiranya bumi kita ini sebesar debu, matahari sebesar bumi kita. Jadi perbandingan bagaimana? Tuh kita ini di mana? Kita mau sombong kemana? Kita berbuat apa? Kita nggak ada nilainya. Itu baru dengan matahari. Dengan matahari bukan planet yang terbesar di antara planet yang lain. Bahkan ada planet yang jumlahnya bisa jutaan kali lipat besarnya dibanding matahari. Tuh kita di mana? Kita nggak nempel. Ada lagi binatang yang lebih kecil lagi dibanding kita. Kita nggak paham. Ya, betapa Allah Maha Besar. Itu kita renungkan yang luar biasa. Ya. Terus saya punya ustaz di API, namanya Syekh Abdurrahman Profesor Syah, kalau salah. Beliau ahli dalam menafsirkan ayat-ayat astronomi. Dia membahas, punya buku beliau. Luar biasa kajiannya, sangat dalam. Itu sangat menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerdil, kecil, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kita nggak ada nilainya. Kita melihat diri kita, kita merasa besar. Ya. Kita kumpul dengan yang lain, kita merasa kecil. Seperti itu. Nah, di dunia ini khususnya dalam makhluk hidup, sistem dan keteraturan mengambil makna yang jauh lebih vital. Tidak ada tempat bagi kekacauan sedikit pun. Sebab terganggunya sistem hanya pada satu sel di otak manusia saja sudah cukup untuk mengubah keteraturan hidupnya menjadi sebuah gangguan yang menyedihkan. Jadi ini alam semesta ini satu sama lain saling berhubungan. Kita misalnya otak kita sedikit saja terganggu. Ya, ada urat saraf yang sedikit saja terganggu, maka akan kacau semuanya. Jantung terganggu, paru-paru, ginjal semua terganggu ketika otak sedikit saja terganggu. Ya, bisa stroke dan seterusnya. Jadi semua satu kesatuan. Itu gambar yang kecil. Nah, di kita ini semuanya nih juga sebagai kal jasadil wahid. Satu sama lain seperti satu tubuh kita ini. Itulah begitu ukhuwah dan wahdah, persatuan seharusnya. Cuma sayang kita tidak seperti itu. Ya. Jadi kata Nabi bahwa antara mukmin dengan mukmin saling bersaudara. Al mukminu akhul mukmin, saling bersaudara. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika satu bagian tubuh merasa sakit, maka yang lain ikut merasakan kesusahan. Begitulah, ketika saudara kita merasa susah, kita pun merasa susah juga. Ya kita bantu. Sangat disayangkan, saudara kita di Palestina merasa kesusahan, banyak yang tidak mau menolong. Makanya menolong juga dicerca, dihina, dikucilkan. Dikucilkan, dikecilkan, dihina, diremehkan. Harusnya menolong. Itu sangat disayangkan. Jadi kemana hadis Rasulullah? Dan yang meremehkan, bahkan mencaci juga orang Islam.
Dan gak sedikit mereka yang hafal hadis tersebut. Ya. Nah, untuk menyudutkan dibilang itu bukan muslim, keluar dari Islam. Orang Iran dibilang Syiah bukan Islam, baru dicerca. Padahal jasanya luar biasa. Kalau nggak ada Iran misalnya hancur dunia ini, akan dikuasai oleh Israel. Ya, jadi kalau kita melihat struktur berbagai organ tubuh manusia yang sangat kompleks ini, semua tubuh kita manusia, mulai dari jantung dan otak hingga mata, telinga, lidah, bahkan hingga bagian-bagian rambut kita yang sangat halus, maka kita akan mendapati semuanya itu tunduk pada hukum, pada sistem dan perhitungan yang sangat teliti. Semua tunduk di bawah undang-undang dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyadarinya. Jika kondisi seperti ini berlaku dalam tubuh manusia yang satu, yaitu manusia satu sistem, lalu bagaimana mungkin umat manusia bisa hidup dengan stabil dan harmonis tanpa mengikuti aturan, tanpa mengikuti ketentuan serta sistem yang benar dan adil. Karena itu, ya, kita perlu adanya pemimpin yang adil yang menegakkan semua keadilan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya. Misalnya Indonesia lah, contoh yang paling gamblang. Ketika satu pemimpinnya melakukan keadilan, menegakkan kesejahteraan semuanya, maka akan sejahtera, akan nyaman, tentram semuanya. Nah, ketika sebagiannya tidak adil, berbuat rakus, mencuri, korupsi dibiarkan, maka akan oleng semuanya, kacau. Begitu, ya. Nah, sebab keteraturan dan keadilan adalah fondasi utama agar suatu sistem baik dalam tubuh manusia maupun dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan mencapai keseimbangan. Ya, itu sekilas tentang pelajaran yang telah kita lewati. Kita masuk materi baru, itu ayat yang kedua tentang Imam Mahdi. Di surat Al-Qasas ayat 5. Kalau ayat yang sebelumnya, walaqad katabna fi zaburi, itu surat apa? Surat apa ya? Ingat? Al-Anbiya ayat. Ya. Sekarang kita masuk pada surat Al-Qasas ayat 5. Kita baca ya, ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Iya. Ada di grup ya, grup Madawi bisa dibuka itu. Ya. Baca sekali lagi. Ikuti bersama-sama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Agak panjang, perhatikan baik-baik. Kalau bisa dibuka HP-nya dilihat. Perhatikan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu 'alal ladzina istud'ifu. Ulangi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Lagi bareng-bareng. Lagi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi
wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Sekali lagi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Ya, ada yang hafal? Siapa yang hafal? Angkat tangan. Siapa yang hafal? Angkat tangan yang hafal. Ya, Husain fadhal. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan Wa naj'alahum wa naj'alahum warithin. Hasan. Dari yang lain? Satu lagi. Ya, kita lanjut. Nanti dihafal ya di rumah, dibacakan sebagai wirid, sering dibaca. Sekarang artinya, wa nuridu kata Allah, dan kami ingin, kami hendak, annamunda memberikan karunia, memberikan anugerah, alal ladzina stud'ifu kepada orang-orang yang tertindas, fil ardi di muka bumi ini. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami akan menjadikan mereka itu sebagai a'immah, para imam, para pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, serta kami akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi bumi ini. Ya, itu artinya. Sekarang kita bahas tafsirnya. Di sini ada ungkapan, perhatikan baik-baik, wa nuridu. Apa artinya wa nuridu? Dan kami berkehendak, kami ingin. Jadi ada kata irodah. Nah, irodah itu seperti pada ayat tathir. Ayat tathir gimana bunyinya? Innama yuridullahu, kan ada yurid kan? Innama yuridu. Di situ huwa yurid, di sini nahnu nurid. Tapi sama-sama ada irodah. Di sana yurid, sini nurid. Ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab ya, 33. Jadi irodah artinya apa? Kehendak. Tapi irodah ada dua macam. Irodah ada dua bagian. Ada irodah takwiniyah, ada irodah tasyri'iyah. Apa maksudnya? Irodah takwiniyah adalah, perhatikan baik-baik. Irodah takwiniyah adalah irodah kehendak Allah, keinginan Allah yang tidak akan meleset dan pasti terjadi. Itu irodah Allah yang pasti terjadi. Namanya irodah takwini. Irodah Allah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta ini. Yang kedua, irodah tasyri'iyah. Irodah Allah yang berkaitan dengan masalah hukum yang bisa berubah. Apa maksudnya? Begini maksudnya. Kalau irodah takwiniyah, irodah Allah yang berkaitan dengan masalah alam semesta tidak akan berubah. Ketika Allah ingin menciptakan apa saja, tidak berubah, nggak akan meleset. Allah ciptakan kita laki-laki, ya nggak meleset. Allah ciptakan sana perempuan. Allah ciptakan gunung kayak begitu, tinggi. Lautan banyak airnya. Allah ciptakan matahari bulat, sinarnya panas. Allah ciptakan rembulan, ciptakan bintang-bintang. Apa saja Allah ciptakan tidak akan meleset. Itu kehendak Allah dalam masalah penciptaan alam semesta. Namanya irodah takwiniyah. Tidak akan meleset dan tidak ada yang mengganggu gugat, tidak ada yang ikut campur. Ya, paham ya? Tapi irodah tasyri'iyah, irodah Allah berkaitan masalah syariat bisa meleset. Gimana? Misalnya menurunkan undang-undang atau aturan buat kita ini yang sudah balik, sudah cukup umur dengan syarat tertentu, wajib melaksanakan sholat. Itu kehendak Allah. Wajib melaksanakan puasa. Atau ketika mampu ada syaratnya haji. Tapi banyak nggak orang yang nggak sholat? Banyak. Banyak orang yang nggak puasa, nggak haji? Banyak. Berarti irodah Allah nggak terlaksana. Namanya irodah syariah. Ya, seperti itu. Misalnya Allah berkehendak agar umat manusia mentaati imam ma'sum, tunduk. Jangan ciptakan imam yang lain. Itu kan irodah syariah. Tapi nyatanya meleset. Banyak yang mengingkari. Jadi irodah syariah banyak yang mengingkari, akibatnya irodah yang bisa meleset. Itu sekilas seperti itu. Karena itu tentang kesucian ahlul bait, ketika Allah berkehendak tidak akan meleset, tidak akan menyimpang. Pasti terjadi. Pasti ahlul bait itu suci dari dosa dan kesalahan.
Berarti Jabariyah kalau begitu. Nah, di sini mulai pembahasan lebih dalam lagi. Bukan terakhir kita bahas tentang ayat tathir ya. Tidak Jabari tapi perlu pembahasan. Nah, ayat ini wa nuridu annamu dan seterusnya itu menggambarkan tentang kehendak Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang tertindas, itu mustadaf, yang tertindas, yang dilemahkan dan menjadikan mereka pewaris kepemimpinan di muka bumi ini. Jadi Allah yang mengangkat. Nah, bedanya apa? Ada al-mustadaf, mustadafin atau mustadafun, ada duafa, lemah. Kalau al-du'afa, lemah seperti fakir miskin. Atau orangnya sakit misalnya. Orang yang cacat kan lemah. Fakir, lemah. Miskin, lemah. Namanya du'afa. Ada dompet du'afa. Apa buat orang kaya? Ya enggak, buat orang yang enggak mampu. Orang yang lemah, yang sakit, yang miskin. Enggak punya uang, enggak punya beras. Namanya du'afa. DM, dompet du'afa. Tapi kalau mustadaf itu bukan lemah. Orang yang kuat, punya kekuasaan, cuma dilemahkan. Tidak diakui seperti itu. Nah, para imam ma'asum itu bukannya duafa namanya, beda. Kalau duafa fakir, miskin, lemah, sakit. Bukan. Para imam ma'asum namanya mustadaf. Kalau zamannya mustadafun atau mustadafin yang dilemahkan. Allah sudah berikan kekuasaan, kekuasaannya nggak dipakai, dilemahkan, namanya mustadaf. Begitu. Makanya di sini ayatnya berbunyi wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami berkehendak kata Allah untuk memberikan karunia kepada orang yang dilemahkan. Ya, bukan dari lemah kemudian diangkat jadi tinggi derajatnya. Bukan dari enggak punya kemampuan jadi mampu, bukan. Sudah punya kemampuan, sudah punya kekuasaan, sudah ditutup, dilemahkan, kemudian dikatrol lagi untuk menampakkan kekuasaannya tersembunyi. Itu kekuasaan Imam Ma'sum. Paham ya? Itu beda antara du'afa dengan mustadaf. Itu detailnya Al-Quran seperti itu. Bahasan ilmiahnya. Di mana? Fil ar, di muka bumi. Ya. Bahkan di sini ditekankan wa naj'alahum a'immatan, dan menjadi mereka sebagai para imam, sebagai para pemimpin. Wa naj'alahumul warisin. Ada dari sini padahal Allah jadikan sebagai imam untuk umat manusia, untuk jin juga. Imam kan di depan, ada imam di belakang. Nggak ada imam di depan. Ketika imam di depan, ya kita ikuti, ya belakang ikutin, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, wana ja'alahumul warisin. Allah akan jadikan mereka sebagai pewaris, berkuasa di muka bumi ini, sehingga semua kekayaan di muka bumi ini, kayaknya di lautan, yang di hutan, dalam perut bumi, emas, perak, barang tambang, semua yang mengelola adalah Imam Ma'sum. Ya. Demikian ada pembahasan bahwa sekarang ini di masa gaib kubro, semua kekayaan di muka bumi ini yang berhak mengelola adalah wakil Imam Mahdi. Imam Mahdi gaib, maka wakilnya, tapi mustadab, dilemahkan, sehingga nggak berkuasa, gitu. Sehingga dikuasai oleh para penguasa yang zalim, oleh Amerika, seperti itu. Itu namanya mustadab. Jelas ya, insya Allah. Kemudian ungkapan wa nuridu an namuna di sini ada ungkapan an namunna, itu menunjukkan adanya karunia, adanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manna, al-mannah itu al-minnah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atau maknanya adalah nikmat yang besar. Jadi al-mannah atau al-minnah, an-namunna itu nikmat yang sangat besar. Karena nikmat manawiyah itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat materi, dengan nikmat lahiriah. Ya. Misal kalau ditanya, besar mana nikmat kenabian, ya, dengan nikmat misalnya memiliki lautan semuanya. Misalnya kita memiliki lautan semuanya. Ada kenabian. Kita pilih mana? Pilih kenabian, menjadi nabi, dari kenabian, atau pilih kekayaan di lautan, selautan semuanya. Ya kalau selautan itu sementara, akan habis. Kenabian dunia akhirat. Kan nikmat imamah, bahkan nikmat materi apapun, nikmat imamah atau berwilayah dibandingkan dengan nikmat dunia seisinya, besar mana?
imamah. Bagi yang paham, tidak akan melepas nikmat imamahnya, dipertahankan. Karena untuk mencapai dunia dan akhirat. Gitu. Ketika ada seorang yang merasa miskin, kata Imam Ja'far, kamu itu kaya. Imam gimana sih? Saya ini nggak punya apa-apa, miskin. Kata Imam, kamu berwilayah nggak? Saya berwilayah. Coba sekarang, wilayah kamu dicabut, kamu diberikan dunia, mau nggak? Nggak mau Imam. Berarti kamu kaya. Nah, kaya nikmat ma'nawiyah, wilayah. Kamu bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Cuma kitanya anda paham, kitanya nggak bersyukur. Kenapa? Di benak kita siang malam materi yang dipikirkan, duit yang dipikirkan, wilayah nggak dipikirkan, nggak ditingkatkan. Padahal kita memiliki wilayah. Sehingga orang sekaya apapun, kalau nggak berwilayah, dibanding kita ya lebih rendah. Gitu. Kitanya nggak paham, kitanya nggak bersyukur. Nah terus di benak kita, sehingga kita ya kurang perhatikan masalah wilayah. Nah, jadi maksud ayat ini, dan kami hendak memberi karunia pada orang yang mustadab, yang tertindas, itu berarti kami akan memberikan kepada mereka nikmat yang besar, yang sangat agung, sangat besar. Yang membuat mereka memiliki bobot yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa karunia Allah itu bukan sekedar pembebasan dari penindasan, tapi juga pengangkatan derajat. Jadi nanti derajatnya lah yang terendah semuanya, giliran Imam Ma'sum mengangkat derajatnya. Khilafah-khilafah sudah nggak ada nilainya. Dan diberikan kekuasaan oleh Allah terhadap para ma'sumin. Diberikan kemuliaan yang sangat besar. Hingga mereka semuanya tertindas, dilemahkan, maka bangkit menjadi pemimpin dan menguasai dunia ini. Nanti zaman Imam Mahdi, semua yang mulai Imam Mahdi. Batu bara, emas, hasil tambang, lautan, hasil hutan, semua yang mulai Imam Mahdi. Dengan bakal beliau. Untuk diratakan, beliau nggak perlu itu, untuk kita semuanya. Sehingga tidak ada kefakiran, tidak ada kemiskinan. Sekolah semuanya gratis, semuanya pintar, semuanya rumah sakit gratis, semuanya gratis, semuanya sejahtera di masa beliau. Itu di seluruh dunia, bukan di kampung Ciledug doang, seluruh dunia. Coba kayak apa kira-kira? Luar biasa. Ya. Nah di sini ada ungkapan, ada tamkin wa numakin, dan pemantapan mereka di bumi maksudnya adalah memberikan kepada mereka suatu kekuasaan di bumi yang mereka miliki dan menetap dalamnya. Dia betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu mana tamkinuhum fil ardh, memantapkan mereka di muka bumi sebagai para penguasa. Ini mengandung makna bahwa Allah akan memberikan kekuasaan dan kestabilan kepada orang yang sebelumnya tertindas, sehingga mereka memiliki wilayah, memiliki otoritas, memiliki pengaruh dan tempat tinggal yang aman di atas muka bumi ini. Kemudian Allah katakan, wa naj'alahum a'immatan, kami jadikan mereka sebagai para pemimpin. Ya. Ini artinya bahwa ungkapan wa naj'alahum sebagai penafsiran dari ayat sebelumnya atau kata sebelumnya. Jadi wa nuridi itu, kemudian wa namuna, apa maksudnya? Dasarnya itu penafsiran daripada ungkapan al-minnah, karunia. Apa karunianya? Ya berupa imam, berupa kepemimpinan. Apa lagi? Berupa pewaris muka bumi ini. Itu ungkapan a'immah dan warisin sebagai penafsiran dari an-namunna 'alal ladzina stud'ifu. Ya. Jadi aja bahwa ayat ini dan kami menjadikan mereka para pemimpin itu merupakan bentuk perincian atau penjelasan dari makna memberi karunia, yaitu an-namunna. Kami berikan apa? A'immatan, sebagai para imam ma'sum, seperti itu. Dengan kata lain bahwa bentuk karunia tersebut dijelaskan melalui beberapa hal. Seperti menjadikan mereka pemimpin, menjadikan mereka pewaris bumi, dan memberi kekuasaan pada mereka, para imam ma'sum. Itu sekilas tentang tafsir ayat tersebut. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa maksudnya adalah Allah akan mengalihkan nanti, ini sudah bahas pada pertemuan yang mungkin kedua ketiga. Allah akan mengalihkan nanti kekuasaan dan semua yang ada di muka bumi ini, ya lautan, tanah, gunung, semua hasilnya itu, semua kekayaan akan dialihkan yang dari orang yang zalim kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu para imam ma'sum dan wakil-wakil. Ya. Kepada masa zaman Firaun dulu dialihkan kepada kaum Bani Israel. Firaun yang berkuasa, kemudian karena ada nabi yang memimpin, Bani Israel menang, maka dialihkan kekuasaan kepada para nabi. Sehingga Bani Israel jaya di masa itu.
Itu namanya wa naj'alahumul warisin. Ya. Kemudian tentang masalah penetapan di dalam muka bumi ini. Artinya bahwa sebelum itu ya, kaum yang tertindas, para imam maksum tidak menjadi imam, mereka dilemahkan, tidak dianggap kekuatannya, tidak diterima kekuasaannya, sehingga tidak memiliki kekuasaan. Sehingga sejak Nabi wafat, semua imam maksum dilemahkan. Imam Ali sekalipun dianggap sebagai pemimpin yang keempat, itu bukan sebagai imam, sebagai khalifah. Ya, jadi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kan sebagai penguasa yang keempat. Apakah beliau terus sebagai imam? Bukan. Beliau bukan sebagai imam ketika terpilih masyarakat, tapi sebagai khalifah. Kan ya, ada keributan enggak? Ada perang enggak? Ada perang. Ada perang Jamal, perang Nahrawan, dan perang yang lainnya banyak sekali. Karena dianggap sebagai khalifah, bukan sebagai imam. Kalau sebagai imam, ya wajib taati dan tidak ada keributan, semuanya tunduk. Sebagai khalifah, sebagai penguasa, dianggap menguasai orang-orang yang merasa tamak atau merasa tersingkir, maka akan berkembali sehingga terjadi peperangan seperti itu. Biasa insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita lengkapi dengan satu dua hadis di dalam kitab Ma'anil Akhbar yang sanadnya dari Muhammad bin Sinan dari Mufaddal bin Umar. Dia berkata, sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nadhara ila Ali wal Hasan wal Husain alaihi salam fabaka wa qala antum mustad'afuna ba'di. Ya. Ada seorang sahabat Imam Ja'far Shadiq, murid beliau, namanya Mufaddal bin Umar. Dia berkata, kata Mufaddal, aku mendengar Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, ini kata Imam Ja'far Shadiq. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari memandang kepada Imam Ali, kepada Imam Hasan, pada Imam Husain. Yang waktu itu Imam Hasan Husain masih kecil tentunya, karena Nabi masih ada. Ya. Setelah Nabi memandang semuanya, Nabi menangis. Kemudian Nabi berkata, kalian semua ini adalah orang-orang yang mustada'afin, yang tertindas. Berarti ini sabda Nabi menafsirkan, memperjelas ayat tadi. Wa nuridu an namun 'ala alladziina stud'ifu. Siapa mereka? Itu Imam Ali, Imam Hasan, Husain, dan imam yang setelahnya tentunya. Itu Nabi yang menafsirkan ayat tersebut ya dengan hadisnya. Karena saking kejamnya masyarakat terhadap mereka, Imam Husain khususnya Nabi sampai menangis. Kekuasaannya tidak bisa nufuz, tidak sampai dilaksanakan. Hadis ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait, para Imam Ma'sum alaihissalam, meskipun sudah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, mereka akan mengalami penindasan dan ketidakadilan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi sudah mengetahui, bahkan Nabi sudah menangis. Bahkan para Nabi sebelumnya pun, sebelum Husain ada, mereka sudah mengetahui. Dikasih informasi dari Allah SWT bahwa akan ada nih Imam Husain namanya cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Dan begitu semuanya terbantai, ya, yang diracun, yang macam-macam. Ini merupakan salah satu bentuk ujian yang besar bagi para ma'sumin. Sekaligus sebagai cerminan dari makna mustad'afun, mustad'afin, yang tertindas, yang dilemahkan. Memang disebutkan dalam surat Al-Qasas yang di atas tadi itu. Kemudian Mufaddal ketika mendengar ucapan Imam Ja'far Shadiq berkata, kata Mufaddal, ma ma'na zalika? Apa makna itu wahai Imam Ja'far Shadiq? Apa maksud ucapan Rasulullah? Ya. Ini pertanyaan dari Mufaddal menunjukkan bahwa Mufaddal ingin memahami lebih dalam tentang maksud sabda Nabi tersebut tentang Ali, Hasan dan Husain sebagai mustad'afin, orang-orang yang tertindas setelah beliau wafat.
Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, qala ma'nahu annakum al-a'immatu ba'di innallaha 'azza wa jalla yaqul wa nuridu an namuna 'alal ladzina istudhifu fil ard wa naj'al ma'immata wa naj'alul warithin. Fadil ayatu jariyatun fina ila yaumil qiyamah. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, makna ayat tadi adalah bahwa kalian ini semuanya, Imam Ali, Hasan, sebagai imam zaman, kalian semuanya adalah sebagai para imam sepeninggalku. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa imam setelah Nabi wafat ada 12, banyak sekali hadisnya. Bahkan di hadis sunnah juga, cuma tidak diperhatikan. Bahkan di sana disingkirkan. Kalau dihapus, dihapus. Itu kejahatan ulama. Jadi ulama itu ada yang jahat nggak? Banyak. Itu jahatnya. Ya. Jadi di antara kejahatan ulama, ya sekarang kita kehancuran umat. Perpecahan, tidak ada kesejahteraan. Ya, jadi kalau orang alim jahat itu luar biasa hasilnya. Ya, ayat ini berlaku atas kata Imam Ja'far As-Shadiq, maka ayat ini berlaku atas kami semuanya hingga hari kiamat sampai uzur Imam Sahibul Asri wa Zaman. Ya. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq menjelaskan bahwa sabda Nabi itu tentang kalian adalah orang-orang yang tertindas setelahku, itu bukan hanya menyatakan penderitaan Ahlul Bait, tapi juga menegaskan bahwa mereka adalah para imam-imam yang dijanjikan dalam ayat tersebut yang akan berkuasa nanti. Jika mereka mengalami penindasan, mereka adalah para perawi sejati atas muka bumi ini. Ya. Jadi ayat ini bukan saja historis, tapi berlaku terus-menerus pada Ahlul Bait hingga akhir zaman nanti. Yang berarti bahwa kepemimpinan dan hak mereka tetap sah meskipun tidak diakui secara lahir oleh banyak umat. Kata Rasulullah, Al-Hasan wal Husain imaman. Ya, qama wa in qama wa in qada. Hasan Husain itu adalah kedua imam. Imam Hasan Husain, sekalipun kedua-duanya tidak berdiri tapi duduk. Maksudnya tidak menjadi imam, tidak dianggap keimamahannya. Ya, dilengsarkan begitu. Seperti itu maksud hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpulannya, jadi ucapan tadi itu yang dinukil oleh ada ungkapan terakhir dari Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghah. Kata Imam Ali, la ta'tafanna dunya alaina ba'da syamasiha, atfad durus ala waladiha, wa tala aqiba dzalik wa nuridu an namunna ala alladzina istadhifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Ini ucapan Imam Ali di kitab Nahjul Balaghah. Ya, artinya sungguh dunia nanti akan kembali tunduk kepada kami. Kan sejak masa Nabi wafat sampai sekarang ini dunia enggak tunduk. Artinya masyarakat enggak tunduk. Mereka congkak, mereka sombong, mereka enggak bersentukan. Semua hasilnya mereka bagi-bagi. Mereka Imam Ali, sungguh dunia nanti akan kembali tunduk pada kami setelah dunia itu berpaling. Seperti kembalinya unta liar yang buas kepada anaknya. Unta yang liar akan kembali pada anaknya. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Tadi ayat wa nuridu an namun 'alal ladzina istudhifu. Itu yang kita sudah hafal insyaallah. Di ucapan ini itu dinukil dari ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam Nahjul Balaghah. Beliau menggambarkan bahwa meskipun saat itu dunia menjauh dari Ahlul Bait dan mereka mengalami penindasan, namun nanti pada suatu saat dunia akan kembali kepada mereka. Jika mengisyaratkan mana roja di sini. Jadi Imam tidak mengatakan dunia nanti kembali kepada Imam Mahdi, tidak. Kepada Ahlul Bait, pada semuanya. Nah, kan sudah meninggal yang lain. Mengatakan nanti roja. Dia berkuasa satu demi satu. Imam Ali, Imam Hasan terus sampai ke Imam Mahdi lagi. Begitu. Jadi panjang. Ketika mereka berkuasa berapa tahun? Kita nggak tahu. Jadi kiamat masih lama nggak? Masih lama. Kita punya roja'ah. Bukan kita. Al-Quran menjelaskan adanya roja'ah. Ayatnya jelas. Berarti mereka yang nggak meyakini, tidak meyakini sebagian Al-Quran kalau begitu. Roja'ah dalilnya jelas. Al-Qurannya ada. Ayatnya jelas. Hadisnya banyak. Dan pernah terjadi juga masalah roja'ah sebelumnya. Sehingga orang yang paham masalah roja'ah, roja'ah itu apa, maka kiamat masih sangat jauh sekali. Kita nggak paham berapa ribu tahun lagi. Seperti itu, ya. Jadi dengan membacakan ayat wa nuridu an namuna, maka Imam Ali ingin menegaskan bahwa
janji Allah itu berlaku untuk mereka semua, untuk Ahlul Bait semuanya, untuk 12 orang imam masum. Dan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan sejati akan kembali ke tangan Ahlul Bait alaihissalam. Ya, walau setelah masa yang panjang, setelah masa penindasan. Ini merupakan bentuk harapan sekaligus penegasan akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Jadi sampai di sini kita sudah baca dua ayat ya tentang keberadaan dan akan berkuasa Imam Mahdi nanti menjelang akhir zaman. Sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya. Sudah semakin nampak tanda-tanda akan kehadiran Imam zaman. Ya, kehancuran jiwa ini sudah kelihatan, sudah nyata. Dan beberapa pasukan Yamani sudah kelihatan sekarang dan masih banyak tanda yang makin hari makin nampak nantinya Rasul. Dan kita akan menyaksikan kemenangan Islam Ahlul Bait insyaallah. Ya, karena ketika Allah mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, ini agama yang mana? Apakah Wahabi? Enggak mungkin. Pasti agama yang asli, yang orisinil, yaitu agama berdasarkan bimbingan Ahlul Bait alaihissalam insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.